Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan karakter utama kita yang bernama Kugiyama Ichigo. Sejak di bangku SD, dia sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Orang tersebut adalah teman masa kecilnya sendiri yang bernama Sakura. Sakura adalah gadis yang sangat cantik, dan dia itu memiliki aroma yang sangat wangi. Sakura sendiri memiliki umur 3 tahun lebih tua daripada Ichigo. Pada awalnya, Ichigo menganggap Sakura itu seperti kakaknya sendiri. Tapi lambat laun setelah sering bermain bersama, muncul rasa suka kepada Ichigo. Dan Ichigo sadar bahwa dia sedang merasakan yang dinamakan jatuh cinta. Sakura berasal dari keluarga yang sangat kaya. Dia tinggal di rumah mewah yang berada dekat dengan keluarga Ichigo. Meski begitu, Sakura tidak pernah sombong dan dia selalu rendah hati kepada Ichigo. Ichigo yang sadar kalau dia hanya dari keluarga biasa, hanya bisa memberikan hadiah berupa kerajinan tangan yang ia buat sendiri, karena dia tidak punya dana untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada Sakura. Ichigo melakukan itu agar dia bisa mendapatkan pujian dari Sakura, dan terkadang Ichigo juga cemburu melihat Sakura itu digoda atau berbicara dengan cowok seumurannya yang biasa ada di kelasnya atau ya teman sekelasnya. Tanpa disadari, ternyata saat itu Sakura juga punya masalah sendiri, dan Ichigo baru tahu ketika masalah tersebut sudah berada di puncaknya. Jadi pada saat Ichigo berusia 13 tahun, dia sudah naik ke kelas 2 SMP, sedangkan Sakura itu udah lulus SMA dan pergi ke luar negeri dengan tunangannya. Dan ternyata bisnis keluarga Sakura pada saat itu mengalami kebangkrutan dan terlilit hutang yang sangat banyak. Dan pada saat itulah muncul orang yang menyelamatkan keluarga Sakura. Dia adalah tunangannya Sakura tersebut. Dia adalah CEO dari perusahaan yang bersangkutan yang punya masalah hutang dengan keluarganya Sakura. Jadi si orang itu mau bantu Sakura asal Sakura itu mau menjadi istrinya. Dan orang tersebut itu umurnya jauh lebih tua daripada Sakura. Ya, dengan berat hati demi menyelamatkan keluarganya, Sakura pun dengan berat hati menerima persyaratan tersebut dan pergi meninggalkan rumah bersama tunangannya. Ichigo di sini masih belum bisa menerima fakta tersebut. Dia marah karena tidak bisa berbuat sesuatu untuk Sakura, tapi dia juga sadar orang biasa seperti dia bisa apa. Kini Sakura telah pergi meninggalkan Ichigo dan perlahan demi perlahan Ichigo bisa menerima fakta tersebut. Lalu pada akhirnya cinta pertama Ichigo yang tulus berakhir dengan patah hati. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun pun berlalu. Terlihat seorang pria dewasa yang sedang membuat kopi di ruang istirahat. Pria tersebut dipandang sedikit aneh oleh orang-orang di sekitarnya karena membuat kopi dengan rasa yang manis, sedangkan orang lain itu lebih suka kopi pahit karena mereka semua itu merokok. Meski dipandang aneh oleh teman-teman sekitarnya, pria tersebut tetap melanjutkan membuat kopi dengan rasa yang manis karena sedari awal dia itu tidak merokok dan dia suka yang manis-manis. Saat dia menikmati kopi tersebut, dia melihat ke jendela dan di sana dia dihampiri oleh karyawan laki-laki yang lebih muda darinya, yang merupakan bawahannya sendiri. "Kurang tidur ya, Pak?" ucap karyawan tersebut. Terus dijawablah, "Ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali acara-acara baru dan pembangunan fasilitas baru. Ya, semua itu bisa tercapai karena usaha semua orang sih." Terus di sini si karyawan tersebut itu bilang, "Lagi-lagi Anda merendah lagi ya, Pak Manajer." Lalu tiba-tiba muncul deh karyawan perempuan baru yang juga merupakan bawahan pria tersebut. "Manajer regional ada di sini," gitu. Dia tuh bilang kalau ada manajer region gitu. Kalau ada di sini gitu ada manajer region. Terus di sini pria tersebut itu bilang, "Beliau ada di sini. Baiklah, aku akan segera menemuinya." Lalu dengan cepat pria tersebut menghabiskan kopinya dan pergi meninggalkan mereka berdua. Nah, di sini tersisa 2 karyawan, 1 perempuan dan 1 laki-laki tersebut gitu. Di sini karyawan perempuan bilang kepada karyawan satunya, "Jadi manajer itu berat ya?" Terus si karyawan laki-laki itu menjawab, "Iya sih emang berat dan aku sangat mengagumi dia," gitu. Jadi si karyawan pria ini sangat kagum dengan si manajernya ini. 15 tahun sudah berlalu sejak Sakura menghilang. Sekarang Ichigo Kugiyama sudah menjadi manajer di sebuah departemen store besar gitu ya, di bawah naungan perusahaan retail berskala nasional, dan umurnya sekarang itu sekitar 28 tahun. Jadi pria yang kita lihat sedang membuat kopi di
waktu istirahat itu adalah si Ichigo sendiri yang sekarang sudah berusia 28 tahun dan sudah menjadi manajer di departemen store. Setelah bertemu dengan manajer regional, Ichigo di sini pun berpatroli dengan manajer regional sambil melihat-lihat toko departemen di sana gitu. Di sini Pak Manajer Regional memuji proposal dan prospek kerjanya Ichigo yang sangat bagus. Sampai-sampai departemen store mereka sekarang itu sedang naik-naik daunnya gitu. Jadi di departemen store sekarang itu saham-sahamnya ataupun pembelian penjualannya itu sedang naik-naik gitu. Tapi di sini Ichigo tetap rendah hati dan bilang semua ini berkat masukan dan usaha para karyawan di toko, bukan karena dirinya sendiri gitu. Mendengar jawaban tersebut, Pak Manajer Regional itu menepuk pundak Ichigo dan berkata, "Ini baru pekerjaan manajer yang bagus." Dikarenakan ambisi dan prospek kerja Ichigo yang sangat bagus, Pak Manajer Regional itu bilang, tak butuh lama untuk Ichigo untuk dapat promosi dan naik tingkat. Para mahasiswa yang kerja pada waktu di toko sana juga melihat manajer Ichigo dan manajer regional sedang berkeliling. Di sini mereka berbisik-bisik gitu ya. Pasti si Pak Manajer Ichigo dapat pujian nih dari Pak Manajer Regional. Mereka juga kagum di sini dengan Ichigo yang di usianya yang dikatakan masih muda, 28 tahun. Si Ichigo sudah menjadi manajer di departemen store yang memiliki peringkat S. Ya, meskipun sukses di karirnya, Ichigo tetap gagal dan gak berhasil di asmaranya ya. Dan sekarang Ichigo masih single dan belum menikah. Sepulang dari pekerjaannya, saat Ichigo berjalan pulang sambil membawa laptop di tangannya, dia tak sengaja melihat pasangan muda. Dan pada saat itu, si mas pacar memberikan hadiah kepada si mbak pacar. Seketika ingatan Sakura terlintas di pikiran Ichigo dan teringat, dulu karena keadaan finansial dia itu gak punya uang, Ichigo gak bisa beliin sesuatu untuk si Sakura. Dan pada akhirnya dia ngebuat sendiri hadiah untuk Sakura, seperti lilin wangi-wangian, camilan, dan lain-lain gitu. Dan pada saat ulang tahun Sakura, ia membuatkan aksesoris perak dari tanah liat. Sampai-sampai Ichigo masih teringat jelas saat Sakura mengucapkan terima kasih dengan tulus kepadanya atas hadiah yang Ichigo berikan kepada Sakura. Tak terasa waktu sudah malam, Ichigo yang gudah karena teringat Sakura pun mampir ke minimarket untuk membeli whisky dan soda untuk minum-minum nanti malam. Ya, untuk melepas penat aja sih. Saat dia melanjutkan perjalanan pulang, dia bertemu dengan gadis SMA yang sedang diganggu oleh pria yang sedang mabuk. Ichigo pun di sini ya membantu gadis tersebut. Tapi ya karena pria tersebut itu terlihat sangat mabuk berat, Ichigo pun berbisik kepada si gadis dan menyuruhnya untuk lari pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, lari. Lalu mereka pun berlari meninggalkan si pria mabuk tersebut. Setelah sampai di sebuah perumahan dan tempatnya udah aman, di sini itu Ichigo minta maaf kepada si gadis karena menyuruhnya tiba-tiba untuk berlari gitu. Lalu dengan gemetar, gadis tersebut itu berterima kasih kepada Ichigo karena saking takutnya itu dia sampai-sampai tidak mampu berteriak minta tolong. Dan di sini si gadis itu berterima kasih. Di sini Ichigo terdiam karena melihat gadis tersebut itu sangat-sangat mirip dengan Sakura dari mulai penampilan dan suaranya. Nah, di sini untuk berterima kasih karena sudah ditolong, si gadis itu mengajak Ichigo ke apartemennya. Dan pada awalnya sih Ichigo itu nggak mau mampir gitu ya, dia cuma nganterin aja ke apartemennya. Tapi waktu sampai di depan apartemen, si gadis itu memaksa Ichigo untuk mampir dulu. Ya, karena tidak mau terlalu ribet, si Ichigo pun mengiyakan dan mampir ke apartemen si gadis. Setelah sampai di apartemen dan masuk ke apartemen, gadis itu pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Dan di sini Ichigo terfokus pada foto keluarga yang berada di rak. Saat Ichigo melihatnya, dia terkejut. Sakura. Mendengar itu, gadis itu kembali dari dapur terus melihat Ichigo yang sedang fokus melihat foto keluarganya. Lalu si gadis itu bertanya, apa kamu mengenal ibuku? Boom, ternyata gadis ini adalah anak dari Sakura yang bernama Luna Hoshigami. Ichigo bertanya, "Di mana ibumu, Luna?" Luna di sini murung dan bercerita kalau ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan dan ayahnya juga sudah meninggal jauh sebelum ibunya. Jadi, si Luna sekarang itu adalah yatim piatu. Ichigo pun langsung lemas mendengar kabar tersebut dan tidak punya daya gitu ya. Mendengar si Sakura sekarang sudah tiada. Luna di sini bertanya, "Apa Anda Ichigo Kugiyama?" Terus si Ichigo itu mengiyakan kalau dia itu adalah Ichigo Kugiyama dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu namaku?" Terus dikasih tahu lah ternyata si Sakura aka ibunya Luna itu sering bercerita tentang Ichigo kepada si Luna.
Terus di sini itu si Ichigo juga kaget. Ternyata aku diceritain juga ya kepada anaknya gitu. Terus di sini Ichigo itu tanya kepada Luna, "Maaf sebelumnya, jadi sekarang kamu sendiri ya Luna?" Luna pun menjawab, "Iya, gak apa-apa. Aku emang sekarang itu sudah sendiri. Seperti yang Anda lihat, sekarang aku udah gak punya keluarga." Mereka pun terdiam dan tiba-tiba perut Luna itu bersuara gitu ya, kerucuk-kerucuk, menandakan kalau dia itu sedang lapar. Ichigo pun tersenyum, lalu dia bilang, "Biar aku yang mentraktirmu makanan. Kalau begitu, kamu mau aku beliin atau kamu aku masakin?" Lalu si Ichigo itu bertanya kepada Luna, "Apa ibumu bercerita tentang diriku?" Luna menjawab kalau ibunya itu bercerita kalau dia itu suka dengan makanan masakannya si Ichigo Kugiyama. Lalu Ichigo pun tersenyum lalu bilang, "Mumpung aku ada di sini, aku masakin gimana?" gitu. Singkatnya, Ichigo pergi ke dapur. Setelah melihat-lihat bahan makanan yang ada di sana, dia itu langsung dapat menu dan langsung memasaknya. Setelah selesai memasak, jadilah omurice, 2 piring. Lalu mereka berdua pun makan malam. Di sini Luna memuji masakan Ichigo karena enak banget gitu ya. Humai. Setelah makan, mereka pun berbicara santai. Karena melihat Ichigo yang baru beli alkohol, Luna itu meminta agar dia yang menuangkan alkohol tersebut untuk Ichigo. Pada awalnya sih ditolak, tapi Luna itu maksa terus. Lalu ya si Ichigo pun ngiyain, dan Luna diajarin lah caranya nuang dan naker si whisky sama apa itu alkohol atau apa lupa gue, biar rasanya itu enak. Nah, saat Ichigo di sini mulai mabuk, dengan semangat dia menceritakan semua kenangannya dengan Sakura. Luna di sini hanya terdiam mendengar Ichigo yang bercerita masa lalunya. Lalu saat Ichigo selesai bercerita, Luna bertanya, "Apa kamu menyukai ibuku? Soalnya cara bicaramu itu kayak suka banget dan aku jadi tahu perasaanmu yang sebenarnya." Lalu di sini Ichigo itu mencoba menyangkal, tapi ya nggak bisa karena dia udah bercerita kayak gitu, ya gimana mau menyangkalnya. Lalu di sini itu Luna pun bercerita, ibu dan ayahnya adalah keluarga yang harmonis. Setelah ayahnya meninggal, ibunya tinggal sendiri dan membesarkan Luna itu sendirian. Dan ibunya itu sering sekali menceritakan tentang Ichigo alias Ichi. Ichi adalah panggilan khusus yang diberikan si Sakura kepada Ichigo. Luna pun di sini juga jadi tertarik lah setelah diceritain tentang Ichigo gitu dari ibunya. Dan dia itu kagum-kagum lah, terkagum-kagum oleh Ichigo. Dan sekarang dia juga iri kepada ibunya karena memiliki orang yang sangat mencintainya. Sekarang Ichigo sudah mulai mabuk. Dia di sini tuh bilang ke Luna kalau ada masalah atau ingin minta tolong, dia akan berusaha untuk membantu. Mendengar itu, Luna bertanya, "Aku boleh minta apapun?" Lalu Ichigo itu menjawab, "Iya, entah itu hal kecil atau besar, selagi aku bisa bantu, aku akan bantu." Lalu di sini itu Luna meminta Kugiyama-san, aka si Ichigo, "Maukah kamu menjadi kekasihku? Aku selalu mencintaimu." Karena efek alkohol tersebut, Ichigo tidak bisa berpikir jernih. Lalu dengan bercanda dia mengiyakan permintaan Luna, dan tanpa sadar dia sudah tertidur. Keesokan harinya di pagi hari, Ichigo terbangun dari tidurnya. Awalnya dia mengira kejadian tadi malam hanyalah mimpi belaka, tapi ternyata tidak, semua itu adalah nyata. Lalu saat dia sudah sadar, dia mendengar, "Ohayo Ichi." Sekarang Luna berada di atas perutnya dan dengan panggilan Ichi dia membangunkan si Ichigo. Jadi di sini itu Luna menggunakan kata Ichi atau nama Ichi sesuai yang sering ibunya atau Sakura sendiri gunakan saat dulu memanggil Ichigo, yaitu Ichi. Lalu di sini Luna melanjutkan perkataannya, "Ichi, kamu berangkat kerja jam berapa? Makanan sudah siap nih." Terus di sini Ichigo ya bingung gitu ya. Luna, bentar, ini maksudnya apa ya?" Terus Luna di sini bilang, "Tadi malam Ichi tertidur setelah minum banyak, jadi aku pindahin deh kamu ke kamar." Mendengar itu, Ichigo pun minta maaf kepada Luna karena ngerepotin. Luna terus bilang di sini kalau gak apa-apa karena mereka adalah pasangan kekasih. Terus di sini ya Ichigo kaget gitu ya, terdiam dan gak paham apa yang disampaikan oleh Luna. Terus di sini Luna itu bilang kalau tadi malam Ichi itu bilang kalau boleh minta sesuatu ke dia. Terus si Luna itu minta Ichi untuk jadi kekasihnya. Terus si Ichi itu ngeiyain terus ketiduran deh. Mendengar itu Ichigo bilang, ya gak gitu konsepnya. Aku pikir itu cuma candaan, cuma bercanda." Mendengar itu Luna bilang di sini, "Kamu gak mau jadi kekasihku?"
Terus di sini Luna ngelanjutin lagi, aku ingin membalas budi kepadamu. Aku sangat senang jika kamu mau menjadi kekasihku. Lalu dengan wajah serius Luna di sini mendekati wajahnya si Ichigo, terus berkata, "Nih, Ichi, maukah kamu menjadi kekasihku?" Waduh, siapa yang gak salting coba kalau diginiin gitu. Mendengar itu, Ichigo minta maaf ke Luna dan meminta Luna untuk menyingkir dulu agar Ichigo bisa bangun. Lalu Luna itu menyingkir dan saat Ichigo bangun, Ichigo mau ngejelasin ke Luna gitu. Dan waktu mau ngejelasin, Luna langsung memotong dan meminta Ichigo untuk siap-siap sarapan. Nah, singkatnya mereka pun sarapan lah. Dan setelah itu dia itu ngejelasin, Ichigo itu ngejelasin kalau yang dia katakan tadi malam itu adalah perkataan yang dia lontarkan saat dia sedang mabuk. Jadi dia gak sadar. Dan ngejelasin juga kalau mereka itu gak bisa jadi pasangan kekasih karena umur mereka itu beda jauh. Si Luna itu masih 15 tahun, sedangkan Ichigo itu sudah 28 tahun. Ya nanti kesannya kayak pedofil gitu loh. Mendengar itu Luna menjawab, kenapa gak bisa? Ayah dan ibuku aja menikah di usia segitu. Boom, langsung dikembalikan coy. Langsung seketika ucapan Luna itu langsung menusuk dada Ichigo gitu ya. Aduh, kok tajam banget ya. Lalu di sini saat mau lanjutin perkataannya, Ichigo langsung dipotong oleh Luna dan memintanya untuk cepat-cepat berangkat kerja dan si Luna mau berangkat sekolah karena takut kesiangan. Singkatnya, Ichigo akan berangkat kerja dan Luna akan berangkat sekolah. Lalu saat Luna meminta agar Ichi mau berjalan dengan dia ke stasiun sambil ngobrol, Ichigo langsung teringat dulu waktu kecil Ichigo juga sering berangkat sekolah dengan Sakura. Ichigo di sini tidak menolak dan berangkat bersama Luna. Dan di sini Luna masih kekeh ingin menjadi kekasihnya Ichigo dan terus memanggil Ichigo dengan Ichi. Setelah mereka berpisah, Ichigo mampir sebentar ke apartemen perusahaannya, yang dimana manajer regional itu memberikan fasilitas apartemen manajer kelas S yang seharusnya itu untuk orang yang sudah berkeluarga. Sedangkan si Ichigo itu masih lajang dan masih belum menikah. Bahkan kamar di apartemennya itu banyak yang tidak terpakai. Setelah siap-siap, Ichigo pun naik mobil dan berangkat ke departemen store untuk bekerja. Sesampainya di sana, dia disambut oleh karyawan di sana. Selamat pagi Pak Manajer. Di sini kita dikenalin dengan Wakana alias asisten manajernya Ichigo. Dia itu lebih dulu setahun bekerja di sana daripada si Ichigo. Tapi ya di sini malah jadi bawahannya si Ichigo. Dan Wakana di sini sangat menghormati si Ichigo. Wakana di sini itu tanya kepada Ichigo, kemarin waktu pulang kerja Ichigo kemana? Soalnya dia sempat menerima kabar kalau ada orang mabuk di sana yang memukul-mukuli pejalan kaki, terus ditangkap polisi. Jadi di sini dia itu berusaha menghubungi si Ichigo kala itu. Ichigo di sini bilang kalau dia itu mengerjakan pekerjaan di kafe dan aman-aman aja. Sejenak di sini ya Ichigo berpikir, orang mabuk, apa jangan-jangan yang mengganggu Luna tadi malam ya? Singkatnya, sekarang sudah jam istirahat makan siang. Nah, terus pintu ruangan kerja Ichigo itu diketuk. Nah, rupanya saat dibuka itu muncul petugas keamanan bersama seorang gadis yang ingin menemui Ichigo. Rupanya gadis itu tak lain tak bukan adalah si Luna. Di sini Luna itu berkata, maaf semuanya sudah mengganggu. Saya Hoshigami, siswi kelas 1 dari SMA khusus Himesuhara. Saya datang ke sini untuk memberikan bekal makan siang untuk Pak Kugiyama. Nah, di sini melihat gadis SMA yang membawa bekal untuk Pak Manajer, otomatis para staf dan Mbak Wakana di sini juga bingung. Luna pun di sini tersenyum di depan Ichigo dan menawarinya kotak makan siang. Lalu di sini Ichigo itu bertanya, "Kok kamu ada di sini?" Terus di sini dijawablah, "Sekolahku dekat dari sini." Terus ditanya lagi, "Kok kamu tahu tempat kerjaku?" Terus di sini Luna itu jelasin, kan kamu ngasih kartu pengenalnya. Terus di sini dengan senyuman manis, Luna menunjukkan kartu pengenal Ichigo. Di sini ya bingung lah Ichigo, loh kok nih anak punya kartu pengenalku? Dan ternyata saat mabuk Ichigo itu memberikan kartu namanya ke Luna. Alhasil ya sekarang Luna tahulah di mana tempat Ichigo bekerja. Singkatnya, Ichigo memakan bekal pemberian Luna dan gak lama dari itu Ichigo dihampiri oleh pria muda berbadan besar yang bernama Aoyama. Dia adalah mahasiswa jurusan olahraga yang kerja paruh waktu di sana dan juga termasuk anak buahnya si Pak Manajer Ichigo. Intinya Aoyama di sini itu kagum dengan Pak Ichigo.
Selain menjadi manajer yang hebat, dia juga bisa mendapatkan bekal dari gadis SMA yang cantik. Dan tanya-tanyalah, "Pak, ada info nomor nggak, Pak? Gadis itu cantik loh, Pak." Saat makan bekal dari Luna, Ichigo di sini menyadari sesuatu. Karena Luna itu tinggal sendirian, pasti peralatan makan di sana juga terbatas, mungkin cukup untuk satu orang. Jadi ya dia itu berpikir, Luna di sini apa jangan-jangan pakai kotak bekal makan siangnya ya? Terus dia makan apa? Terus tak terasa malam sudah tiba dan pekerjaan telah usai. Ichigo pun dengan berjalan santai keluar perusahaannya, departemen store sih lebih tepatnya. Terus waktu di gerbang dia bertemu dengan Luna. Luna di sini langsung menyambut Ichigo dengan senyuman manisnya. Ya, karena keadaan sudah malam dan gak mau hal kemarin terulang lagi, Ichigo pun mau nganterin Luna pulang dengan mobilnya. Luna di sini ya seneng banget soalnya mau dianterin pulang pakai mobil coy, apalagi sama orang yang ia sukai. Waduh, karena teringat kotak bekal tadi, Ichigo pun memberikan kotak bekal pemberian Luna tadi. Ternyata benar, Luna di sini belum makan siang karena ya kotak bekalnya itu cuma ada satu. Alhasil ya nanti itu Ichigo akan beliin makanan lah, karena ngerasa gak enak lah kepada Luna gitu. Terus pas di parkiran mobil, Ichigo itu mendengar ada seseorang yang sedang mendekat ke arah mereka. Lalu ya karena gak mau diketahui kalau Ichigo bersama gadis SMA, si Luna itu disuruh sembunyi gitu. Lalu setelah Luna bersembunyi, orang tersebut datang. Ternyata itu adalah Wakana. Gua jelasin dulu ya, Wakana itu adalah cewek ya. Jadi kita panggil aja Mbak Wakana gitu. Cewek soher pakai kacamata, body mami, bikin mata terpana. Dia adalah asisten dari Ichigo yang bernama Mbak Wakana. Waduh, Mbak Wakana is super magic. Nah, Mbak Wakana di sini itu kembali ke tempat bekerja soalnya mau ngambil barangnya yang ketinggalan. Di sini itu Mbak Wakana heran soalnya tadi dia itu merasa Ichigo bersama seseorang, tapi sekarang itu kok nggak ada. Ichigo di sini ya berbohong gitu, bilang kalau dia itu sedang sendiri. Lalu terjadi pembicaraan singkat di antara mereka berdua. Ya karena tadi ada gadis SMA yang jauh-jauh ngasih bekal untuk berterima kasih kepada Ichigo karena ditolong. Si Mbak Wakana di sini tuh sadar kayaknya sih Pak Ichigo ini suka dengan bekal gitu ya, yang dibuat oleh seseorang. Karena tadi terlihat si Ichigo itu dengan lahap memakan bekal tersebut dengan gembira pula. Terus si Mbak Wakana di sini itu nawarin dirinya sendiri untuk bikinin bekal tersebut setiap hari untuk Ichigo. Nah, sepertinya tuh di sini tuh Mbak Wakana itu punya rasa suka kepada manajernya sendiri gitu ya. Sudah terlihat ini. Nggak mungkin kalian kalau nggak ada rasa tapi mau bikinin bekal setiap hari gitu. Tapi di sini ya Ichigo itu langsung mengalihkan pembicaraan dan mengingatkan Mbak Wakana untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Setelah Mbak Wakana pergi untuk mengambil barangnya, akhirnya Ichigo dan Luna bisa pergi pulang. Di dalam mobil, di sini itu Luna bertanya, apa Ichi menyukai bekal buatan Luna? Ichigo pun menjawab kalau dia itu suka dengan bekal buatan Luna. Mendengar itu, Luna tersenyum dengan lembut dan bilang kalau dia akan membuatkan Ichi bekal lagi. Saat menaiki mobil bersama Luna, Ichigo teringat dulu saat dia berkencan dengan Sakura. Pada saat itu adalah saat yang sangat indah bagi dirinya. Ya meskipun Sakura malahan yang beliin Ichigo karena Ichigo gak punya uang jajan pada saat itu, tapi ya Ichigo merasa itu adalah momen yang indah meskipun dia juga sedikit malu karena ya sebagai laki-laki dia gak bisa beli sesuatu untuk si Sakura dan sebagai gantinya dia bikinin hadiah karya buatan tangan untuk si Sakura gitu. Tapi intinya pada saat itu adalah menjadi saat-saat terindah meskipun waktu kecil mungkin Sakura tidak menganggap itu sebagai kencan, hanya si Ichigo. Karena ya yang pada saat itu yang kita ketahui yang punya perasaan hanya si Ichigo. Si Sakuranya kurang tahu, mungkin masih nganggap Ichigo sebagai adiknya atau gimana, kita nggak tahu. Setelah sampai di apartemen Luna, mereka pun makan malam. Setelah makan malam, Luna itu membuatkan Ichigo secangkir kopi dan Luna di sini masih kekeh ingin menjadi kekasihnya Ichigo. Ya meski sudah dibilangin kalau resikonya itu pasti sangat besar ya, dan pandangan orang itu bisa-bisa mengira Ichigo adalah seorang pedo dan lolicon. Tapi di sini Luna tetap kekeh dan bilang kalau terjadi apa-apa Luna akan jujur dan jelasin ke orang-orang gitu. Kalau dia itu benar-benar menyukai si Ichigo dan Ichigo itu bukan pedo. Tapi ya namanya pandangan orang tidak bisa diganggu gugat ya kan ya. Sekali pedo ya tetap dianggap pedo sampai ketemu jalur terangnya nanti. Ya karena nggak nemu titik terang, Ichigo di sini minta maaf ke Luna dan
Sebagai gantinya agar bisa berhubungan dan ngasih kabar, di sini itu mereka itu tukeran nomor telepon. Dan setelah tukeran nomor telepon pun, Ichigo itu pamit pulang. Keesokan harinya saat Ichigo berpatroli melihat kios-kios, dia melihat ada kios es krim dan dia langsung teringat dengan kenangan dia bersama Sakura dulu. Semenjak bertemu dengan Luna dan mengetahui Sakura sudah tiada, kini Ichigo sering sekali teringat kenangan indah bersama Sakura dulu. Ya galau lah intinya di sini dia. Belum bertemu lagi, udah tiada. Saat ingin mengantri di kios tersebut, tiba-tiba Ichigo merasakan hawa kehadiran entitas misterius gitu. Dan ternyata waktu dicek ternyata ya seperti biasa dia adalah Luna. Ternyata saat Ichigo mabuk kemarin, di sini Ichigo juga bercerita kalau ada toko pesaing yang sedang ramai dan toko tersebut adalah toko es krim dan Ichigo itu mau melihat-lihat dan mendata-data tentang toko tersebut gitu. Observasi lah, cari tahu ini peluangnya biar ngalahin itu gimana gitu. Dan toko es krimnya itu sedang diantrein sama Ichigo sekarang. Ya, sebagaimana manajer lah, Ichigo di sini itu mengamati toko tersebut agar tokonya tidak kalah saing dengan toko sebelah. Cek toko sebelah. Kok malah promosi? Waktu mabuk, Ichigo juga bilang kapan dia akan melakukan pengamatan dan waktu itu Luna itu tanya, "Apa aku boleh datang?" Ichigo dia dalam keadaan mabuk pun mengiyakan dan memperbolehkan. Makanya Luna di sini itu datang. Di sini Luna itu ngajak Ichigo untuk kencan, tapi ya berhubung Ichigo sedang bekerja dan sedang mengawasi toko-toko pesaing, jadi ya nggak boleh. Ya lagi pula kan kalau beneran kencan ya takutnya disalahartikan sama orang-orang lain ya kan, dikira waduh ada orang pedo nih gitu. Oh mau kok sama gadis SMA gitu. Ya karena Luna itu maksa dan Ichigo nggak mau bikin masalah yang lebih runyam, dia ya memperbolehkan Luna untuk ikut bersamanya mengamati toko, tapi harus tetap jaga jarak gitu. Ya kayak COVID aja lah, jaga jarak gitu. Ya di sini itu Ichigo melakukan itu sengaja agar minat Luna itu menurun dan mau berpulang atau gimana gitu. Tapi ya Luna di sini malah tetap seneng gitu. Emang agak lain lah si Luna ini ya. Dan saat mengawasi toko-toko pesaing, Luna itu berkata kepada Ichigo, "Jadi manajer susah juga ya Ichi. Ya apalagi kamu punya tanggung jawab yang besar. Di usiamu yang dikatakan masih muda. Kamu hebat banget ya. Kayaknya aku beruntung banget deh punya pacar kayak kamu." Waduh, melihat wajah Ichigo yang sedang serius mengawasi toko-toko, Luna pun menggodanya dengan mendekatkan wajahnya ke wajah Ichigo terus bilang, "Wajah Ichi yang sedang serius keren banget dah." Reflekslah jantung Ichigo itu berdetak kencang untuk sesaat. Dan di sini itu langsung kedatangan ibu-ibu karyawan toko yang menghampiri si Ichigo. Di sini Ichigo itu kaget gitu ya, bisa-bisanya ini ibu itu datang. Terus gimana kalau ibu ini tahu kalau dia bersama gadis SMA? Tapi waktu dia cek ke belakang, Luna udah menghilang. Tepat pada saat ibu itu datang gitu, Luna udah pergi. Di sini ya Ichigo ya bingung, loh kok udah hilang? Dan sikatnya setelah berbicara sebentar dengan ibu-ibu tersebut, ibu tersebut tuh pamit. Dan Luna pun datang kembali. Ya hampir aja dah ini di sini Ichigo kepergok jalan-jalan sama gadis SMA. Untungnya ya Luna dengan cepat bersembunyi gitu. Di sini Luna itu nyaranin Ichigo untuk minta saran ke pelanggan tetap tokonya untuk pengembangan toko-toko Ichigo. Dengan mendengar saran dari Luna, Ichigo lalu kepikiran untuk membuat survei pelanggan di aplikasi toko mereka. Dan Ichigo berterima kasih atas saran dari Luna yang bagus. Mendengar itu, Luna senang banget. Singkat cerita, setelah selesai mengawasi toko, Ichigo dan Luna itu pulang naik mobil lagi. Ngeng. Tak lupa dengan janjinya, Ichigo pun mentraktir Luna. Di sini Ichigo itu menghentikan mobilnya di dekat mobil penjual es krim, terus memberikan Luna uang untuk membeli es krim untuk dirinya dan juga untuk Luna. Setelah Luna pergi membeli es krim di mobil van, Luna pun kembali. Luna di sini membawa 2 buah es krim gitu ya, satu rasa vanila dan satunya itu rasa cokomin. Nah, Ichigo di sini dikasih yang rasa vanila. Terus ya, waktu mereka lagi asik menikmati es krimnya, di sini Luna tiba-tiba langsung menjilat es krim punyanya Ichigo gitu. Di sini Ichigo hanya terdiam. Terus di sini Luna itu bilang, "Es krimnya enak banget Ichi, kamu mau coba punyaku nggak? Boleh kok kamu jilat." Jilat apanya nih? Jilat es krimnya lah. Ichigo di sini ya menolak dan Luna sedikit kecewa. Ya gagal deh. Melihat ada sisa es krim di pipinya Luna, Ichigo di sini bilang dan memberitahu Luna kalau ada sisa es krim di pipinya.
Luna di sini tuh malah bilang kalau dia tuh lupa bawa sarung tangan dan minta Ichigo untuk menjilatnya gitu. Karena nggak bawa sarung tangan dan mereka sedang berada di mobil, pasti nggak ada yang lihat dan nggak apa-apa pasti gitu. Tapi ya di sini Ichigo dengan akal sehatnya tetap menolak gitu ya. Ya kali nanti gue pidu. Ya di sini ya si Luna itu langsung kecewa juga. Gagal deh. Setelah selesai makan es krim, Ichigo tanya kepada Luna, apa Luna menyukai hari ini? Karena di hari ini itu Luna itu mintanya pengen kencan dan pengen menjadi kekasihnya si Ichigo, tapi Ichigo hanya memperlakukan Luna layaknya anak biasa yang diajak untuk berpatroli bersama. Luna di sini menjawab kalau dia itu sangat menyukai hari ini dan baru pertama kali ini Luna bisa bersenang-senang tanpa harus khawatir. Dan di sini Luna juga senang bersama Ichigo dan saat Ichigo memanjakannya Luna juga senang. Ichigo sebenarnya di sini bisa aja sih meninggalkan Luna, tapi Ichigo itu tidak melakukannya dan hal itu membuat Luna senang gitu. Padahal bisa aja sih Luna itu meninggalkan si Ichigo meninggalkan Luna itu bisa aja, tapi Ichigo tidak melakukannya. Terus di sini Luna itu tanya, apa jangan-jangan Ichi menyukaiku? Ichigo di sini terus terang aja dia bilang kalau dia itu tentu saja tidak. Aku tidak meninggalkanmu karena aku takut jika aku meninggalkanmu, kamu akan berteriak dan bikin keributan. Jadi ya tambah runyam nanti. Mendengar itu ya Luna sedikit cemberut gitu ya. Aku nggak akan melakukannya kok. Melihat Luna gitu ya, Ichigo di sini kembali mengingat Sakura lagi. Ya gimana nggak mengingat, orang Luna itu pleket-lipek kayak si ibunya kayak Sakura. 11-12 persis banget. Cuma bedanya ini satu ibu satunya anak. Gimana nggak teringat masa lalu coba. Aduh. Terus di sini itu Ichigo bertanya-tanya, apa Sakura itu menyetujui pertunangannya dulu itu karena keluarganya atau karena terpaksa atau gimana? Apa Luna selalu ceria untuk menutupi masalahnya? Apa sebenarnya dia punya masalah yang gak bisa diceritain ke orang-orang? Tetap terbelit pertanyaan seperti itu di kepalanya. Sampai-sampai ya di sini Ichigo dibebani oleh sirkus pertanyaan yang tak kunjung berakhir. Singkat cerita, Ichigo kembali berkunjung ke apartemennya Luna untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjadi pasangan kekasih untuk kesekian kalinya. Tapi Luna masih tetap kekeh pada pendiriannya untuk menjadi pacarnya Ichigo dan menjadi kekasihnya Ichigo. Ya karena Ichigo udah kesal ya di sini ya, dia memilih untuk pamit pulang. Luna di sini dengan ekspresi sedih bertanya ke Ichigo, "Ichi, apa kamu kesal sama Luna?" Terus di sini karena melihat Luna yang sedang bersedih, dengan tenang Ichigo itu berkata, "Aku nggak terlalu kesal kok. Ya karena udah malam, nanti jangan lupa kunci pintu ya. Minum minuman hangat terus tidur." Mendengar perkataan Ichigo, Luna tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Ichi, kamu perhatian banget." Waktu Ichigo hendak berjalan menuju pintu keluar, dia kepleset bantal yang ada di lantai sampai-sampai dia berpegangan pada rak barang yang ada di pinggir tembok. Di tembok sih lebih tepatnya. Rak tersebut malah patah dan akhirnya Ichigo juga terjatuh bersama barang-barang dari rak tersebut yang menimpanya. Ichigo pun di sini minta maaf dan akan mengganti raknya Luna. Saat mereka membersihkan barang-barang yang jatuh, Ichigo bercerita kalau dulu saat Ichigo menang melawan ibunya dalam sebuah permainan game, Ichigo sangat senang sampai lompat-lompat dan gak sengaja ngerusakin rak Sakura. Lalu Ichigo itu ngebuatin rak baru untuk Sakura. Kok sama ya kejadian ibu sama anak itu sama? Ada aja yang rusak, kejadiannya itu sama, barangnya juga sama gitu. Aduh, agak bingung dah. Singkatnya di keesokan harinya di toko Ichigo itu ramai banget gitu. Karena ya hari ini tuh adalah hari libur nasional dan ramai-ramainya orang pergi berbelanja. Ichigo di sini berbicara dengan Wakana, dia itu bernegosiasi. Ini gimana nih kalau kita itu tambah mesin kasir? Soalnya kadang kan kalau ada libur pasti banyak lah yang orang yang beli. Dan tempat kasir kita kan juga masih belum banyak. Jadi biar memudahkan orang berbelanja, kita bikin tempat kasir lagi gimana nih? Ide bagus pak, mungkin kita bikin aja ya gitu. Terus gak pakai lama gitu ya, gak pakai lama. Luna datang. Di sini mereka berdua kaget. Di sini Luna bilang kalau dia itu mau cari perabotan dan minta Ichigo untuk menemaninya. Aku ingin Pak Kugiyama menemaniku gitu. Terus di sini Luna itu karena belum mengerti toko-tokonya ya minta itulah si Ichigo menemaninya untuk berbelanja.
Ya di sini Mbak Wakana itu bilang kalau ada orang yang bertugas khusus untuk menemani si Luna dan dia akan memanggilnya. Tapi ya di sini itu Luna itu tetap kekeh mau ditemanin sama si Ichigo. Ya supaya nggak rewel, dan Luna di sini ya sebagai pelanggan sih, buat ya nggak masalah lah kalau ditemani. Ichigo pun ya dengan senang hati, ya bukan senang hati sih ya, demi kebaikan bersama, kesejahteraan bersama ya menemani Luna biar nggak rewel. Ya seperti yang kita tebak, di sini Luna menjadi pusat perhatian karena kejadian tempo hari yang dimana si Luna itu nganterin kotak makan dan jadi lirikan para mas-mas mahasiswa di sana gitu ya. Ada gadis cantik nih. Kiu kiu. Ya di sini mas-mas kuliah di sana itu yang bekerja langsung pada ngelirik gitu ya. Waduh, gadisnya cantik banget gitu, dan penasaran sama si Luna ini. Lalu Ichigo dan Luna itu pergi ke toko perabotan yang dijaga oleh ibu-ibu rumah tangga yang bernama Bu Sonozaki. Sorry guys, ada motor lewat. Hehe, lanjut. Setelah Luna berkenalan dengan Bu Sonozaki di sini bilang kalau sifat Luna itu sangat sopan banget dan dia juga bersekolah di sekolah yang bagus, Himesu Hara. Terus tempatnya itu adalah tempat sekolahnya Ojo sama. Terus ya di sini Bu Sonozaki itu nyaranin Ichigo untuk meminang Luna. Dia itu kan udah bagus nih, kenapa gak dipinang aja? Waduh, ini ibu gitu. Malah manas-manasin si Luna. Ya karena tahu Luna itu pengen Ichigo yang milihin raknya, si Bu Sonozaki itu bilang kalau ada pelanggan lain yang harus dia layanin dan gak bisa nemenin mereka berdua. Waduh, ini Bu Sonozaki bisa peka banget ya. Si Luna jadi suka nih. Lalu saat Ichigo dan Luna memilih raknya, Luna di sini bilang kalau dulu ibunya itu pernah bercerita tentang rak yang dirusak Ichi itu diganti dengan rak yang Ichi bikin sendiri. Terus di sini Luna itu minta Ichigo untuk bikinin rak yang baru untuk si Luna, bikinan sendiri gitu. Aduh, ada aja ini anak ya. Singkat cerita, Ichigo pun mengajak Luna ke lokakarya yang ada di departemen store tersebut dan membuat rak bersama-sama. Di sini Luna dan Ichigo sangat menikmati proses membuat rak tersebut, dan Ichigo di sini mulai merasa senang bersama dengan Luna. Sampai-sampai muncul pikiran buruk, ya karena Sakura sudah tidak ada, mungkin aku bisa memulai cinta pertama lagi dengan Luna. Tapi Ichigo langsung menepis pikiran tersebut karena hal tersebut itu tidak boleh, itu nggak baik. Luna masih anak-anak dan gue tidak boleh menjadikan Luna sebagai pelampiasan. Anjay, bagus ini ya, gue suka dengan iman yang dimiliki oleh si Pak Ichigo ini ya. Boleh kita terjebak akan masa lalu, tapi kita tidak boleh menjadikan seseorang sebagai pelampiasan. Karena pada hakikatnya jika kita punya masalah, kita harus menyelesaikannya tanpa merugikan orang lain. Anjay, bagus banget nih kata-kata gitu. Lanjut. Ternyata di sini Ichigo juga pernah memenangkan lomba lokakarya internal perusahaan dan semakin populer di antara karyawan lain gitu. Jadi udah jadi manajer di departemen store kelas S lagi, terus bisa menang lokakarya. Ya wajar sih, dari kecil aja dia udah bikin karya kerajinan untuk si Sakura. Ya gimana gak menang coba? Ya karena Ichigo tahu Luna itu gak bisa bawa rak yang udah jadi ini pulang bersamanya. Jadi si Ichigo itu bilang kalau nanti malam dia akan nganterin rak tersebut untuk Luna gitu. Luna di sini seneng lah. Ya gimana gak seneng, Ichigo otomatis kan bakal mampir ke apartemennya. Lalu saat Luna pamit pulang dulu, si Mbak Wakana di sini bilang ke Ichigo, gadis itu benar-benar penggemar Anda ya. Singkatnya, malam pun tiba. Ichigo pergi ke apartemen Luna sambil membawa rak yang tadi. Sesampainya di sana, Ichigo disambut dengan Luna yang pakai piyama. Waduh, gemoy banget di sini. Setelah selesai menaruh rak yang mereka buat tadi dan memungut sisa-sisa rak yang dirusak oleh Ichigo pun pamit pulang karena besok harus bekerja. Luna di sini nyaranin Ichigo untuk nginep aja karena kamarnya kan lumayan luas nih buat 2 orang. Jadi Ichigo bisa nginep lah, tidur bareng gitu. Ya Ichigo dengan akal sehatnya langsung, mohon maaf, gue menolak ya. Gue suka dengan elu Pak Ichigo. Ini yang gue cari, cowok dengan akal yang dipakai gitu. Gue suka, bukan yang sange-sange. Gue suka sama orang yang kayak gini nih. Good job. Ya karena ditolak, Luna pun tanya nih, ya apa boleh kalau kapan-kapan dia bermain ke rumah Ichigo. Ya di sini itu ya Ichigo dengan akal sehatnya pun tersenyum ke Luna lalu bilang, kotoaru, aku menolak. Waduh,
Langsung lah dia langsung cabut, langsung naik mobil, langsung meluncur pulang gitu. Di jalan dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk lebih waspada kepada Luna gitu ya. Aku harus lebih waspada ini, bahaya nih kalau kelamaan ini. Keesokan harinya itu Ichigo sedang libur kerja gitu ya. Saat dia sedang nyantai-nyantai duduk di sofa ruang tamunya sambil nonton TV, tiba-tiba dia teringat masa lalu lagi. Jadi dulu itu dia sering bermain ke rumah Sakura dan tak lama dari itu bel berbunyi. Dia tuh bingung, ini siapa sih yang bingung yang macet-macet bel ini, paket ya? Dan ternyata dan tidak lain tidak bukan, dia adalah Luna. Aduh, di sini Ichigo ya kaget gitu ya. Loh, kok bisa ini anak sampai sini gitu. Dibukain lah pintunya. Terus di sini itu rupanya Luna itu mau nganterin bekal makan siang untuk si Ichigo. Jadi ceritanya tuh gini. Waktu Luna mau nganterin bekal makan siang pas istirahat sekolah, waktu sampai di department store, para karyawan itu bilang kalau Pak Manajer Ichigo itu sedang libur. Terus Luna itu bertemu dengan Bu Sonozaki dan bicara sebentar, dan Bu Sonozaki ngasih tahulah alamat rumah Ichigo. Lalu setelah pulang sekolah waktu malam hari, Luna itu pergi ke rumahnya Ichigo untuk kencan rumah gitu dan bikin makan malam bareng untuk makan malam bareng. Lalu di sini saat Luna masuk ke rumah Ichigo, dia itu kagum karena rumahnya itu luas banget. Ichigo ya di sini jelasin kalau sebenarnya apartemen ini atau ya rumah lah untuk karyawan yang sudah berkeluarga, dan Ichigo di sini ya sebenarnya belum memenuhi syarat untuk tinggal disebut, tapi ya gara-gara si manajer regional yang maksa ya mau bagaimana lagi untuk menghargai, jadi dia tinggal di sana. Di sini Luna itu bilang karena ada banyak kamar di sini, pasti Ichi sangat kesepian. Jadi apa bolehlah kalau Luna itu tinggal di sana. Ya di sini Ichigo dengan akannya bilang, ya jelas aku menolak. Bagaimana bisa Ichigo ngebiarin orang yang notabene non keluarga tinggal bersamanya, apalagi gadis SMA. Waduh, jadi omongan apa ini nanti? Luna di sini ya minta Ichigo buat masukin bahan-bahan makanan yang ia beli tadi ke dalam kulkas, sedangkan Luna mau pergi berkeliling melihat-lihat rumah Ichigo. Ya, waktu naruh barangnya tersebut, Luna tiba-tiba muncul lagi gitu ya kembali. Des. Di sini Luna memakai baju karyawan toko Ichigo yang sebenarnya itu adalah seragam milik karyawan yang sudah resign dan dikembalikan ke Ichigo. Ya, di sini itu Ichigo meminta Luna untuk melepas seragam tersebut. Luna malah mau melepasnya di tempat gitu ya. Aduh. Ichigo dengan akal sehatnya meminta Luna untuk pergi ke kamar mandi untuk ganti pakaian. Setelah kembali mengenakan seragam sekolahnya, Luna di sini menghujani pertanyaan ke Ichigo. Ichi, apa pendapatmu tentang diriku? Apa aku manis? Apa aku lebih manis dari ibu? Ichigo di sini pun bilang, udah jangan bilang kayak gitu. Soalnya kan ibunya itu kan udah gak ada gitu. Terus Lunanya itu malah bilang kayak gini, emangnya kenapa? Kan ibu sekarang udah gak ada. Waduh, refleks emosi Ichigo itu langsung naik dan membentak Luna. Cukup! Lalu dengan nada tegas Ichigo berkata kepada Luna, sudah kuulangi berkali-kali Luna, kamu itu masih SMA, yang artinya masih di bawah umur, dan aku ini gak mungkin bisa menjalin hubungan yang ingin kamu lakukan. Aku itu sudah berumur 28 tahun, udah dewasa. Kamu masih 15 tahun, masih anak SMA. Jadi gak mungkin kita bisa melakukan hubungan seperti itu. Dan setelah cukup dengan perkataannya, di sini Luna malah terdiam dengan linglung. Lalu Ichigo menyadari ada air mata yang mulai menetes dari mata Luna. Luna pun di sini menangis lalu berlari sambil menangis meninggalkan rumah Ichigo. Setelah Luna pergi, Ichigo yang sedang duduk di sofanya membenturkan kepalanya berkali-kali ke meja. Ya karena di sini dia tuh merasa bersalah karena ya udah kayak kelewatan batas gitu, sampai ngebuat Luna itu udah menangis, lari sambil menangis lagi. Keesokan harinya dia tuh berniat menghubungi Mbak Wakana untuk cuti gitu sehari. Dihubungilah Mbak Wakana. Dia itu minta cuti sehari dengan alasan sakit. Padahal aslinya tuh dia itu nggak sakit. Ya itu untuk pengalihan isu. Sebenarnya dia tuh mau menghampiri Luna untuk minta maaf atas kejadian tadi malam. Dan udah dapat cuti lah 1 hari full. Nah setelah dapat cuti itu dia tuh pergilah ke rumah Luna. Waktu sampai di rumahnya alias apartemennya, Luna kok nggak ada. Terus dicarilah ke sekolahannya. Waktu ditunggu di depan gerbang, Luna kok gak datang-datang. Terus ada salah satu siswi yang gak sengaja ngebahas tentang Luna, kayak nih orang itu kayak kagum gitu sama Luna, dan dia tuh sering berangkat sekolah sama Luna. Disamperin lah, terus tanya, apa Luna gak berangkat sekolah bersamamu? Terus karena di sini itu
takut gitu ya si ceweknya ini, si gadis cewek itu kayak, kamu siapa pak gitu, kok tanya-tanya Luna. Dijelasin lah kalau dia itu adalah manajer dari perusahaan yang ngebantu Luna dari orang yang sedang mabuk. Terus di sini tuh si cewek itu sadar, oh jadi anda itu Pak Ichigo ya yang ngebantu Luna dari orang yang sedang mabuk. Diiyain lah. Terus si gadis itu bilang kalau si Luna itu sering bercerita tentang Anda dengan bersemangat gitu, kayak semangat banget kalau ceritain Anda. Dan di sini tuh dijelasin lah kalau si Luna itu belum kelihatan berangkat sekolah. Biasanya berangkat sama dia tapi sekarang itu nggak ada. Terus di sini Ichigo itu berterima kasih dan minta tolong kalau ada kabar Luna, tolong kabar-kabar ya. Si gadis itu pun mengiyakan terus masuk sekolah karena bel sudah berbunyi. Terus ya di sini tuh Ichigo bingung, ini Luna di mana ya? Terus ya karena udah buntu, dia pun akhirnya mengeluarkan teleponnya terus menelepon si Luna. Ditelepon lah, terus untungnya diangkat. Lalu ditanya, kamu di mana Luna? Kok kamu gak ada gitu? Ya di sini ternyata Luna itu tersesat kawan-kawan ya. Nah, karena kejadian kemarin Luna itu nggak manggil Ichigo dengan Ichi lagi. Jadi di telepon itu Luna itu pakai nama belakangnya itu yaitu Kugiyama-san. Ya kayak orang manggil orang dengan sopan gitu ya, kayak bukan orang dekat lagi gitu. Dengan menangis gitu Luna itu bilang kalau dia itu nggak tahu sekarang dia itu berada di mana. Lalu Ichigo itu minta Luna buat jelasin tempat Luna sekarang berada. Terus dijelasin lah kalau dia itu sekarang berada di jalan pegunungan yang banyak pohon-pohon gitu. Lalu dengan cepat Ichigo mengendarai mobilnya dan menuju lokasi yang kira-kira adalah tempat di mana Luna itu berada. Yes, di mobil itu di perjalanan si Ichigo itu menyesali kenapa dia tadi malam tidak mengejar Luna gitu. Kenapa sih gue tadi malam gak gercep ngejar dia sih? Kalau gue ngejar kan gak jadi kayak gini gitu. Untungnya Ichigo berhasil menemukan Luna yang sedang duduk di pinggir jalan sambil menangis. Setelah membawa Luna masuk ke mobil, Ichigo tanya kepada Luna, kok bisa sih kamu sampai berada di tempat itu? Luna sendiri ya di sini nggak tahu pasti, karena ya setelah Luna turun dari stasiun, dia itu nggak tahu tempat halte bus di mana dan dia cuma berjalan gitu. Lalu tiba-tiba kesasar dia sampai ke sini. Ya duh kok bisa gitu ya? Kok bisa kesasar? Untungnya nggak ada orang jahat terus melakukan hal yang nggak kepada Luna gitu. Untungnya masih segel ini orang gitu. Ichigo di sini bilang dia itu mencari Luna dari rumahnya, dari sekolahnya, sampai tanya teman sekolahnya itu nggak ada, dan pada akhirnya cari Luna sampai ketemu di sini. Dan di sini Ichigo juga cerita sepertinya teman-teman Luna di sekolah itu sangat mengagumi Luna karena mereka itu bercerita yang baik-baik tentang Luna dan kayaknya kesannya mereka itu kagum sama Luna. Mendengar Ichigo yang mencari Luna di sini itu minta maaf karena ngerepotin gitu. Terus di sini Ichigo itu meminta Luna untuk menghubungi sekolah kalau dia itu nggak bisa masuk sekolah hari ini. Terus Ichigo itu menghentikan mobilnya sejenak untuk membeli kafe latte ya, intinya untuk menggajal perut Luna karena si Ichigo tahu dari kemarin atau dari tadi malam pasti Luna itu belum makan apapun ya, hitung-hitung buat menggajal perut dulu lah. Terus di sini Luna itu ya masih terkejut lah dengan effort si Ichigo yang effort banget buat nyariin dia. Sampai-sampai semua tempat itu dia cariin buat nyari Luna. Terus di sini Luna itu minta maaf lagi atas keegoisannya, dan di sini akhirnya terungkap jelas sifat jelasnya Luna itu kayak gimana. Jadi sifat Luna yang sesungguhnya itu, dia itu sebenarnya hanya berpura-pura menjadi murid teladan. Setelah kematian ayahnya itu, ibunya itu nggak dapat hak waris dan hanya mendapatkan dana untuk membiayai Luna. Dan saat itulah ibunya itu bekerja sendiri untuk menghidupi Luna. Dan setelah ibunya meninggal, ibu dan ayahnya itu nggak ada, dan yang menjadi wali si Luna itu adalah ibu dan ayah dari ibunya Luna. Dan agar perjuangan ibunya itu nggak sia-sia, si Luna itu berusaha menjadi murid teladan agar bisa lah hitung-hitung membanggakan ibunya yang sudah tiada, yang sudah berusaha sekuat mungkin untuk membiayai Luna dan menghidupi Luna. Ya intinya di sini tuh Luna itu ingin mendapatkan kasih sayang karena dia sudah kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Lalu setelah Luna bertemu dengan Ichigo yang sering diceritakan oleh ibunya, Luna di sini itu tertarik kepada Ichigo karena Ichigo adalah tipe pria ideal dari Luna. Karena ya sering diceritain Ichigo dari kecil sama ibunya, Luna di sini itu kayak berpikir,
kayaknya Ichigo itu adalah tipe idealku deh. Dari cerita ibunya itu, si Luna itu jatuh cinta sama si Ichigo. Kayak karena si Ichigo itu adalah tipe ideal yang dia cari-cari. Dan berhubung sekarang si Luna itu nggak ada kasih sayang dari orang tua, dan yang dia tahu sekarang adalah Ichigo itu ada, jadi dia tertarik kepada Ichigo. Makanya dia itu nempel banget sama Ichigo gitu. Dan di sini Luna juga sadar apa yang dia lakukan itu selamanya ini itu ya kayak nggak tahu salah apa benar gitu. Dia itu juga sebenarnya sadar gak sadar sih sama yang dia lakukan ini. Dia itu bener apa enggak sih, dia kurang paham gitu. Lalu dengan air mata yang menetes, Luna ini minta maaf kepada Ichigo karena selalu merepotkannya. Mendengar semua perkataan Luna dan penjelasan dari Luna, Ichigo berkata, "Oh, jadi begitu." Lalu Ichigo menghentikan mobilnya dan bercerita kepada Luna, "Dulu aku mencintai ibumu, Sakura. Dia adalah cinta pertamaku. Saat kecil yang aku pikirkan adalah cara agar dia bisa bahagia sampai-sampai, ya, akhirnya aku dan dia berpisah. Lalu aku bertemu dengan dirimu yang membuatku kembali melihat bayangan ibumu pada dirimu. Lalu, ya, seperti itulah aku berpikir. Aku bertanya-tanya dari dulu apakah Sakura itu punya masalah yang tidak bisa diceritakan seperti yang kamu alami sekarang. Aku melihat bayangan Sakura pada dirimu. Aku merasa di sisi lain aku membenci waktu kita bersama, dan di sisi lain juga aku menikmati waktu kita bersama. Makanya aku mencarimu sampai ketemu. Jujur, aku juga tertarik kepadamu. Dan bila kamu menyukai saat-saat bersamaku, aku juga akan bahagia. Dan aku juga menyukai saat-saat bersamamu. Aku tertarik kepadamu karena kamu memiliki bayangan Sakura. Makanya aku gak bisa jadi kekasih yang baik untukmu. Karena aku melihatmu itu sebagai Sakura, bukan sebagai Luna, Hoshigami. Jadi mulai sekarang, mari kita jalani hubungan yang baik-baik saja ya. Jadi hubungan yang normal aja. Jadi ya Ichigo di sini itu melihat Luna itu sebagai Sakura, bukan sebagai Luna, dan nggak bisa menjalani hubungan kekasih karena ya si Ichigo itu masih melihat Luna itu sebagai Sakura. Jadi kalau tetap dipaksa, kesannya itu kayak si Ichigo menjadikan Luna sebagai objek pelampiasan, bukan ketulusan. Anjay. Terus ya singkatnya setelah sampai di apartemen Luna, di sini itu Luna itu diminta kepada Ichigo untuk menghubungi sekolah untuk izin sakit. Setelah itu, Ichigo di sana beberapa jam menemani Luna dan berpisah dengan Luna di hari itu. Setelah beberapa hari, tidak ada kabar dari Luna, dan di sini Ichigo berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya ini adalah hal yang terbaik dan seharusnya ini yang terjadi. Tidak ada kabar dari Luna, hubungan normal kembali seperti biasa. Tapi jujur, rasanya kok kayak ada yang kurang ya. Kayak ada sesuatu yang kurang di hidupku. Terus gak lama Mbak Wakana datang menghampiri si Pak Ichigo dengan bersama karyawan baru yang baru daftar atau join di toko mereka. Di sini dikenalin lah karyawan baru tersebut. Dan di sini seperti yang kalian tebak, Ichigo sangat kaget ya. Tak lain dan tak bukan, rupanya karyawan baru tersebut adalah Luna. Ichigo di sini kaget banget gitu. Kok kamu ada di sini? Tak lama dari itu para karyawan yang lainnya juga mulai berkenalan dengan Luna gitu. Dan di sini pada kenalan semualah, dari Bu Sonozaki, Mbak Wakana, Mas Aoyama dan lain-lain gitu. Di sini ya mereka itu memuji si Luna karena Luna itu sangat kawaii. Ichigo di sini yang masih kaget, dia itu memilih pergi dari kerumunan dan menyendiri lah, kayak berpikir, kok bisa kayak gini ya? Padahal aku sudah berpikir hidup sudah menjadi normal kembali gitu. Kenapa dia kembali lagi gitu? Terus melihat Ichigo yang kayak beban pikirannya nambah lagi, dihampirin lah sama Luna gitu. Terus dia di sini tuh seperti biasa, kembali seperti biasa lagi juga. Luna kini kembali memanggil Ichigo dengan Ichi. Di sini dia tuh manggil Ichi. Luna di sini itu minta maaf dan udah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ichigo waktu itu, kalau mereka itu gak bisa menjadi kekasih. Tapi Luna itu masih gak bisa berhenti memikirkan Ichigo dan masih mencintai Ichigo dengan sangat-sangat mencintainya. Dan di sini Luna itu bilang kalau dia itu gak akan nyerah sampai Ichigo itu luluh dan mau menjadi kekasihnya. Di sini ya Ichigo, aduh padahal udah aku kasih tahu berkali-kali loh, kok masih belum paham juga. Ya, udah dikasih tahu kalau mereka itu gak bisa menjadi kekasih karena umur mereka yang beda jauh gitu, tapi Luna masih kekeh pengen jadi kekasihnya.
Terus di sini Luna itu bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, masih bisa kok, masih bisa. Terus Ichigo itu juga ngingetin lagi kalau si Ichigo itu ngelihat Luna itu sebagai Sakura bukan sebagai Luna. Tapi Luna di sini, ya nggak apa-apa, aku masih nggak mempermasalahkan itu. Gak apa-apa untuk saat ini. Pasti suatu saat kamu akan melihatku sebagai Luna. Nah, di sini ya Ichigo ya tadi jadi tambah pusing gitu ya. Aduh, ngadepin masalah lagi. Ini Luna kok kekeh banget, gak nyerah. Padahal udah aku kasih tahu perasaanku yang sebenarnya. Luna kok masih tetap aja dengan ideologinya dia ingin mencari kekasih si Pak Ichigo. Lalu di sini Luna dengan suara halusnya memanggil Ichigo, Ichi. Suara Luna terdengar, disusul dengan Luna yang langsung berlari ke arah Ichigo. Lalu dengan segenap tenaga, Luna mendekatkan wajahnya ke wajah Ichigo, lalu mencium bibir Ichigo. Lalu Luna menjauhkan tubuhnya sambil melihat ke arah Ichigo yang sedang linglung dengan wajah memerahnya. Nampaknya cerita Ichigo Kugiyama dengan cinta pertama dan cinta keduanya masih belum berakhir. Dan cerita ini ditutup dengan ciuman indah dari Luna. Dan seperti biasa, cerita pun bersambung. Halo semuanya, kembali dengan gua Admin Desu, atau yang bisa kalian panggil sebagai Admin Sidan. Terserah pakai Desu atau Sidan, bisa aja semuanya. Jadi itu tadi adalah rangkuman dari light novel yang judulnya itu Kimi wa Tsukoi no Hito no Musume. Ya, LN baru yang akan jadi konten di YouTube channel gue, yang ceritanya itu tentang si pria yang kehilangan cinta pertamanya dan bertemu dengan seseorang yang mirip dengan cinta pertamanya yang ternyata adalah anak dari cinta pertamanya. Aduh. Kisah cinta, perjalanan cinta dari seorang om berusia 28 tahun dengan gadis SMA yang masih berusia 15 tahun. Wow. Beda 10 tahun ya kan ya. Gak apa-apa. Umur hanyalah angka, penjara hanyalah rintangan semata. Dan cacian warga masyarakat hanyalah omongan belaka. Anjay. Selagi masih ada rasa cinta, semua bisa dibabat habis. Aduh. Jadi itu tadi rangkuman dari gua. Semisal ada yang kurang ataupun belum lengkap, atau ada perbaikan dan masukan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari admin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Admin pamit dulu. Bye.